Selamat malam semuanya. Sesuai dengan invitation hari ini, kita punya 2 materi. Cuma setelah aku susun-susun slide-nya, kelihatannya kelihatannya materi yang kedua mungkin nggak bisa selesai. Mungkin kita akan simpen buat minggu depan. Hang on, aku mute dulu semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai attitude. Nah, tumben nih ya, biasanya kan skill terus. Hari ini belajarnya mengenai attitude di network marketing. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan attitude? Sopan santun. Sopan santun. Oke, nice try. Ada lagi? Sikap. Sikap, ya. Terjemahannya adalah sikap. Very good. Sikap itu apa? Perilaku. Perilaku. A little bit different. Agak beda. Nanti aku kasih lihat di slide berikutnya, apa bedanya perilaku dan sikap. Apa definisi dari sikap? Langsung deh searching, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bawaan. Bawaan orok. Bawaan ya. Oke. Ada lagi? Sikap. Apa itu sikap? Itu adalah sesuatu yang akan kelihatan pada saat kita menghadapi suatu hal. Oke, good. Udah deket ini, udah deket. Nanti kelihatan di perilaku. Yang tadi Ci Ita jelasin itu adalah perilaku. Sesuatu yang mencerminkan perasaan seseorang. Sesuatu yang mencerminkan perasaan seseorang. Oke, diterima Ibu Angki. Oke. So, attitude adalah sebenarnya cara berpikir kita yang menentukan perilaku kita. Jadi dimulai dari mindset kita dulu. Cara kita memikirkan sesuatu dan itu akan tercermin dari apa yang kita lakukan kemudian atau dari perilakunya. Itulah attitude. Dan menurut banyak buku pengembangan diri, buku bisnis dan lain-lain, sikap itu adalah 90% penentu kesuksesan. Menarikkah ini teman-teman? 90% loh. Sukses atau enggak itu ternyata dari attitude atau dari sikap. Percaya enggak? Oke. Nah, sekarang kita coba cek ya. Misalnya teman-teman kalau ditanya, siapa orang yang teman-teman kagumin? Dan kenapa teman-teman kagum sama orang itu? Coba, kalau Koyung kagumnya sama siapa, Koyung? Lucy! Aduh! Kaget gua. Terima kasih, Koyung. Ini beneran apa bohongan nih? Beneran dong. Komitmennya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Oh, oke, terima kasih. Dapat 1 poin. 1 poinnya adalah komitmen. Oke. Ada lagi, Koyung? Siapa lagi? Cierna. Kenapa? Hal apa yang dari Cierna yang bikin Koyung kagum? Dedikasinya buat downline-nya tuh ciamik tenan ya. Oke, dapat komitmen, dapat dedikasi. Apalagi? Yang lain mau sharing juga, Cierna kagumnya sama siapa? Pak Leri. Kenapa Pak Leri? Benar-benar care ya sama timnya. Care. Oke, dan care. Humble dan humble banget. Yang penting humble ya. Kan banyak orang kalau udah kaya udah sombong gitu kan ya. Tapi Pak Leri itu humble banget dan sangat care. Oke. Komitmen, dedikasi, humble, care. Pak Jamin kagumnya sama siapa Pak Jamin? Sama Lucy. Loh. Ini nggak ada hukuman apapun kok, beneran ini pertanyaan jujur. Enggak, ini juga serius. Oh, oke. Siap Pak Jamin. Kenapa Pak Jamin? Alasannya? Ya, bisa men-push kita ya, bikin tambah semangat gitu. Motivasi. Oke, motivasi. Oke. Ada lagi yang lain yang mau share? Kagum sama siapa dan kenapa? Tomo nih. Tomo welcome back nih. Udah lama liburan dia. Mana dia? Kayaknya lagi makan dia. Wes, yang lain. Siapa mau share? Kagum sama siapa dan kenapa? Bu Nala, kagum sama siapa Bu Nala? Kagum sama ya ada atasan lah di kantor karena pengetahuannya luas gitu. Oke, pengetahuan luas.
Nice. Ada siapa lagi? Steven. Wah, ini mesti di-welcome ini. Halo, Steven dari Makassar. Welcome. New member. Halo, Ci. Iya, Dek. Kalau Steven kagumnya sama siapa, Steven? Tuh, siapa ya? Sama mamaku. Oh, why? Why? Karena pekerja keras dan orangnya juga sabar. Nice. Kerja keras dan sabar. Oke, nah sekarang kita kalkulasi ya, kita hitung. Bener nggak sih kalau 90%-nya itu karena sikap, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena ilmunya. Komitmen. Nah, komitmen ini attitude atau skill? Attitude. 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 Dedikasi, attitude atau skill? Attitude. 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 Humble. Attitude. Attitude. Lucu Koyung. Belum berangkat udah kering ini gigi. Care. Attitude. 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 Motivasi. Attitude. Attitude. Pengetahuan luas. Pengetahuan skill. Skill ya, dipelajari ya. Pekerja keras. Attitude. Attitude. Sabar. Attitude. Attitude. Yes. So, basically di sesi hari ini, orang-orang yang dikagumi, itu dikagumi karena attitude-nya. So, banyak orang sukses juga, mereka mencapai kesuksesan mereka karena attitude-nya. Segitu pentingnya attitude itu. Jadi, attitude katanya, kalau attitude-nya oke, udah 90% sukses. That's why kita hari ini ngobrolin mengenai attitude, bukan cuma skill gimana caranya jualan di Instagram, gimana caranya jualan di Shopee, Tokopedia. Tapi hari ini kita belajar attitude. Nah, selain itu, ini ada penguatan, survei. Survei yang dilakukan kepada ribuan orang, ada 2 hasil survei dari The Carnegie Institute sama Harvard University. Jadi kalau Carnegie itu, dia cek orang-orang yang sukses. Rata-rata orang suksesnya tuh karena apa? Ternyata 85% orang sukses karena people skill-nya, mampu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Dan hanya 15%, artinya sedikit sekali, yang sukses karena teknis, yang karena IQ-nya, karena kecerdasannya, atau karena kemampuannya dalam bekerja. So, basically, sebagian besar sukses itu karena people skill. Nah, survei berikutnya dari Harvard University. Ini ini surveinya terhadap orang-orang yang dipecat. Kebalikannya ya, tadi karena suksesnya, sekarang karena dipecatnya. Orang dipecat kenapa sih? Kalau Koyung mecat orang, kenapa Koyung? Ya karena nggak mau belajar, melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, kemudian semua dimusuhin, ngomongin kiri kanan, kayak gitu-gitu. Yes, nah ini jagoan pecat nih, jadi jawabannya valid ini. Jagoan pecat, iya duh, jahat banget. Coba Koyung selama karir udah mecat berapa orang? Waduh, aibnya jangan dibuka dong. Banyak aja pokoknya. Itu achievement Koyung. Oh, achievement ya, oh iya. Jadi, sebagian besar orang yang dipecat oleh Koyung dan dipecat oleh orang-orang lainnya, 90%-nya itu karena attitude, karena tidak mampu menjalin hubungan baik, atau tidak mau memperbaiki diri, kalau tadi kata Koyung ya, nggak mau belajar, itu semuanya attitude. Dan hanya 10% yang dipecatnya, hanya 10% yang dipecat, balik lagi, hanya 10% yang dipecatnya itu gara-gara faktor teknis, karena misalnya kurang pintar, atau skill-nya kurang gitu ya. Tapi yang dipecat hanya karena faktor teknis atau karena IQ itu hanya 10%. Kebanyakan dipecatnya karena attitude juga. Nah, seberapa penting attitude? Nah, ini menurut Aristoteles. Aristoteles bilang, sikap itu berpengaruh pada nasib. Kok bisa sikap berpengaruh pada nasib? Nah, jadi ada urutannya nih ya. Cara kita bersikap, pikiran-pikiran kita, itu akan impact ke tindakan kita. Dan tindakan-tindakan kita akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut membentuk karakter, dan karakter itulah yang mengakibatkan nasibnya seperti apa. Jadi orang sukses ya karena sikapnya adalah sikap orang sukses, sikapnya baik, jadinya orangnya baik. Orang nggak punya bisnis yang besar, kecil-kecil terus, kenapa? Negatif terus, kenapa? Karena sikapnya negatif, jadilah hasilnya juga negatif. Jadi, sikap ini impact-nya panjang, ini impact-nya sampai ke nasib. Sikap itu adalah hal kecil yang berdampak besar. Ada yang pernah dengar The Butterfly Effect nggak? Atau pernah nonton movie-nya? The Butterfly Effect. Efek kupu-kupu. Atau Chaos Theory. Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang nyaut, berarti nggak pernah ada yang tahu. Oke, diceritain. Jadi, ada satu teori matematika ya.
kalau kupu-kupu, misalnya di Amerika Selatan kupu-kupu di waktu yang sama mereka mengepakkan sayapnya. Efek dari kepakan sayap kupu-kupu kira-kira besar nggak sih? Kan enggak ya, secara efek anginnya tuh kayak gelombangnya cuma kepek gitu doang. Nggak ada efek yang besar. Tapi kalau kupu-kupu ini mengepakkan sayap mereka di waktu yang sama, maka gelombang itu akan bertambah besar, dan dalam beberapa hari kemudian nyampe ke Amerika Utara. Bayangin, dari Amerika Selatan, ngepak kupu-kupu yang nggak ada impact-nya, terus bertambah besar, gelombangnya sampai ke Amerika Utara menjadi tornado. Ada teori seperti ini. Butterfly effect namanya. Jadi bisa dilihat ini aku capture dari Wikipedia ya, di bawah ada grafiknya. Gelombangnya tadinya kecil, terus tambah gede. Nah, itu lalu jadi tornado. Jadi angin yang gede banget, mematikan. Itu adalah teori the butterfly effect. Jadi ini adalah ini cocok juga untuk sikap ya. Sikap meskipun itu hal kecil, cara pikir kita, meskipun itu nggak ada yang ngelihat gitu, cuma di otak kita, cuma di hati kita, tapi efeknya itu besar sekali, berimpact ke nasib nanti. Oke, ada contoh lain. Mungkin kalau butterfly effect susah ngebayangin gelombang ya. Ada contoh lain. Ada suami dimasakin telur dadar nih sama istrinya. Tapi telur dadarnya keasinan, kebanyakan garam. Padahal si suami punya darah tinggi. Nah, sikap si suami ini akan menentukan pada nasibnya. Misalnya, suami sikapnya gimana? Kalau biasanya para suami, ada berapa suami di sini? Para suami kalau dimasakin telur dadar keasinan, responnya seperti apa ke istrinya? Oh, jarang suami ya di sini. Atau istri-istri deh yang biasanya kalau masak keasinan, suaminya pada responnya kayak apa? Kalau gue makan aja sih. Makan aja, besok dimasakin yang nggak asin. Oh, oke. Bagus. Ada nggak yang kira-kira orang responnya langsung ngomel? Ya pasti ada ya. Yes. Ada sih pasti. Yes. Nah, ceritanya ini, si suami ini makan keasinan, dia langsung ngomel-ngomel nih. Mana sih, udah tahu gue darah tinggi, dikasih lagi yang asin-asin, lu mau bikin gue stroke ya? Lu mau bikin gue mati ya? Nah, istrinya pagi-pagi kena sembur, nggak terima. Istrinya juga ngomel balik. Akhirnya ribut. Si suami berangkat ke kantor, nyetir, udah dalam kondisi panas, bete. Karena ribut sama istrinya. Di jalan, karena dia sambil gerah, sambil bete gitu, akhirnya dia kurang konsentrasi, dia nyeruduk motor nyeruduk angkot. Tabrakan deh tuh rame. Akhirnya ribut lagi di jalan, sampai bawa ke polisi. Udah gitu, karena udah sampai ke kantor polisi dan lain-lain, bikin surat ini itu, akhirnya terlambat dia nyampe ke kantor. Senin pagi lagi telat nyampe kantor, kan meeting tuh. Nah, akhirnya di kantor bosnya marah sama dia. Dia juga lagi panas begitu, udah kena sembur sama bosnya, akhirnya dia marah balik sama bosnya. Bukan cuma sopir angkot yang dimarahin, bukan cuma sopir motor yang dimarahin, bosnya juga dimarahin. Bosnya terima nggak dimarahin? Pastinya nggak terima. Gile, ini orang udah telat maki-maki gue, gitu kata si bos. Akhirnya di SP1. Karena udah dapat SP1, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan, karyawan bermasalah, karyawan yang attitude-nya seperti ini, pasti ditandain dan nggak akan dipromosi. Nggak akan naik gaji, nggak akan naik jabatan. Kenapa? Lah dia kontrol sikap dia sendiri aja nggak bisa, attitude dia sendiri nggak bisa, gimana mau dikasih tanggung jawab yang lebih besar untuk memanage tim? Bisa-bisa timnya nggak salah apa-apa juga kena semprot kan? Nah, akhirnya dia ditandain nggak bakalan dipromosi. Meskipun dia punya skill yang bagus, tapi karena attitude-nya jelek, ditandain sama si bos. SP1 plus ini orang nggak bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar ngurus orang. Impact nggak tuh ke nasibnya? Impact. Impact ya, nggak naik gaji deh, nggak dipromosi deh. Nah, itulah yang terjadi kalau sikap kita itu kita tidak kontrol. Bagaimana kalau sebaliknya, si istrinya masak telur dadar keasinan, tapi dia dengan sengaja mengontrol sikapnya, tetap positif. Dia bilang, aduh, sayang, makasih ya udah masakin saya, cuma agak keasinan hari ini. Kalau bisa besok jangan terlalu asin. Nanti darah tinggi saya kumat, gitu. Nah, kira-kira istrinya akan marah nggak kalau digituin? Tergantung, kalau lagi mens ya marah tetap. Tahu banget. Oke, tapi kemungkinan besar enggak ya. Udah bilang kan udah makasih, udah dimasakin, bla 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 gitu. Kecuali kalau istrinya juga bermasalah ya, agak error-error. Nah, jadi kemungkinan besar kalau si suami ini sikapnya positif, maka si istrinya juga responnya pasti lebih positif. Mungkin bilang, aduh sorry ya,
tadi naruh garamnya 2 kali kayaknya, kelupaan yang pertama, besok nggak lagi deh, akhirnya besoknya dimasakin masakan yang lebih enak, tebus dosa istrinya. Gitu. Jadi, kalau udah kayak gitu, suami pun bisa berangkat ke kantor, nggak pakai marah-marah, nggak pakai berantem, dan nggak bakalan nubruk-nubruk sembarangan, nggak bakalan telat ke kantor, dan nggak jadi ditandain sama bosnya sehingga nggak dipromosi. Jadi itulah impact dari sebuah sikap. Oke, nah tadi ada yang bilang, Ci Ita ya, yang bilang bahwa sikap itu perilaku. Mirip-mirip. Jadi kalau digambarkan dalam pohon seperti ini, yang kelihatan dari luar, itu kan si batangnya pohon, daunnya, itu adalah perilaku yang bisa dilihat dari orang. Ini bisa dipalsuin, bisa di-faking, bisa dipura-pura. Orangnya pura-pura jujur, padahal nggak jujur, padahal curang. Orangnya pura-pura alim, padahal bejat. Kok bejat ya? Ya, jadi sikap itu bisa jadi tidak kelihatan ya. Tapi nggak bisa ditutup-tutupin. Jadi kalau sikap ini memang sudah tidak baik, maka waktu yang akan memperlihatkan aslinya seperti apa. Kalau sikapnya negatif tapi pura-pura positif, itu kayak kita nutupin bangkai. Nutupin bangkai kan bau ya. Meskipun ditutup-tutup, pada waktunya nanti akan kecium juga keluar gitu. Jadi ini bedanya sikap dan perilaku. Oke. Nah, di sini sikap ya. Sikap adalah cara pandang atau plus respon kita. Ini merupakan faktor internal. Faktor internal yang bisa dikendalikan. Jadi asiknya adalah sikap ini beda sama skill. Kalau skill itu kan mesti dipelajari, butuh waktu banget kan. Kayak misalnya skill untuk posting supaya ketika orang search di Google bisa muncul kitanya. Nah, itu butuh skill tuh, butuh pelajari yang namanya keyword, butuh pelajari hashtag, banyak yang perlu dipelajari ya. Tapi kalau sikap itu, ini faktor internal yang bisa kita kendalikan. Jadi bukan dari orang lain. Kalau yang faktor eksternal itu kita nggak bisa kendalikan. Misalnya kita punya downline-nya bermasalah. Misalnya downline-nya iri sama kita, dengki sama kita, itu kita nggak bisa kendalikan. Atau punya upline-nya misalnya upline-nya suka ngambilin downline-nya kita, itu juga kita nggak bisa kendalikan. Tapi yang namanya sikap itu cara pandang dan respon kita, perilaku kita, adalah faktor internal yang bisa kita kendalikan. Tinggal kita pilih mau positif atau negatif sikapnya. Dan asiknya lagi, sikap ini, basically ini hanyalah sebuah pilihan. Tak aja, langsung kita pilih mau positif apa negatif. Ini merupakan keputusan aja. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk mempelajarinya. Keputusan bisa dibuat dalam waktu 1 detik. Cepat banget. Beda sama skill ya. Kalau skill kan perlu waktu untuk belajar dan melatihnya. Dan beruntungnya di bisnis ini, di bisnis network marketing, 90% kesuksesan kita ditentukan oleh sikap, bukan ditentukan oleh skill. 90%. Beda sama kantoran. Mungkin untuk masuk diterima di sebuah perusahaan yang bagus, dengan gaji yang bagus, ya skill juga penting banget. Tapi di kita, skill itu bobotnya jauh lebih kecil, 90% ditentukan oleh sikap. Nah, sikap seperti apa sih kalau di bisnis network marketing yang perlu kita kembangkan? Nah, ini perlu kita miliki sikap yang tepat saat mengikuti training. Saat mengikuti training, ada nggak sih orang-orang yang ngikutin training sambil, mau kasih training apa dia? Tahu apa dia? Ada nggak sih yang seperti itu? Bisa jadi ada ya. Jadi, sikap yang tepat pada saat kita mau mengikuti training tuh sikap yang seperti apa? Sikap yang positif, yang terbuka, dan beranggapan bahwa materi training ini cocok untuk kita. Maksudnya gimana sih? Banyak orang, banyak member-member atau upline atau downline yang ketika ada materi training seperti ini langsung nih nunjuknya ke orang lain. Misalnya, ini materi pas nih buat si downline gua. Ini pas nih buat si upline gua gitu. Nah, itu bukanlah sikap yang tepat pada saat kita ikutin training. Jadi sikap yang tepat adalah ini cocok buat kita semua, buat kita, buat downline kita, buat upline kita, buat semuanya, termasuk kita juga. Untuk mengoreksi sikap, paling enak sebenarnya enakan ditegur apa enakan lewat training atau baca buku? Training, baca buku. Betul. Kenapa? Karena kalau kita udah dewasa, terus ditegur, cenderungnya itu lebih gampang nerima apa lebih susah sih? Susah. Susah ya. Kalau anak-anak ditegur kan lebih gampang mungkin terima. Tapi kalau udah dewasa, siapa lu? Tahu apa lu? Apa hak lu negur-negur gue gitu ya? Nah, tapi kalau dengan baca buku, itu kan nggak mungkin tersinggung ya sama penulis bukunya.
Ikut training, ya ada kemungkinan tersinggung, tapi paling si trainernya yang kena. Tapi paling enak adalah melalui baca buku atau ikut training daripada ditegur sama personal. Udah bagus sebenarnya ada yang mau negur kita, tapi biasanya responnya tetap aja, namanya ditegur pasti nggak gitu enak. Seneng nggak kalau dikasih tahu sikap kita bermasalah? Pasti kurang seneng. Apalagi orang yang udah dewasa gitu. Nah, terus sikapnya apalagi? Sikap mau belajar. Jangan ST. ST ini bahasanya Kotim nih. Apa? ST? Soal tahu. Iya, sok tahu. Kalau kata Kotim, sok teu. Sikap mau belajar, jangan sok teu. Nah, ini ada contoh ya. Contoh Padang Ranjau. Jadi kalau kayak misalnya nah ini si Tomo pernah nih jalan-jalan kayak ke Myanmar ya. Ke Myanmar itu masih banyak tuh hutan-hutan, padang-padang yang ada ranjau-ranjaunya. Mo, bener nggak Mo? Myanmar masih ada ranjau-ranjaunya. Betul, betul. Betul ya. Nah, enakan kita coba-coba sendiri, injek-injek nih. Kalau keinjek ya meleduk ranjaunya, kalau nggak keinjek ya syukur-syukur gitu, selamat hidup. Atau lebih enak kita ngikutin jejak-jejak kaki orang yang sudah berhasil melewati padang ranjau tersebut. Enak Ikutin jejak. Ya, benar kata Pak Yamin. Lebih selamat itu kalau kita ikutin jejak ya. Kalau kita nyoba-nyoba sendiri, syukur-syukur selamat. Bisa jadi kena ranjau, meleduk. Jadi, lebih enak di bisnis ini juga sama. Di bisnis ini udah ada support sistemnya. Udah ada orang-orang yang berhasil. Mereka udah tahu caranya. Ikutin yang berhasil. Betul. Paling enak adalah ikutin aja yang udah berhasil, kan? Lebih aman. Dan nggak perlu buang-buang waktu, buang tenaga untuk nyoba-nyoba yang aneh-aneh gitu. Reinvent the wheel. Orang udah nemuin, kita coba-coba nemuin lagi, buang-buang waktu kan. Nah, itu satu contoh. Kebanyakan orang-orang yang berhasil di pekerjaan sebelumnya atau bisnis sebelumnya cenderung untuk kurang mau belajar, kurang teachable. Mereka lebih suka untuk pakai cara mereka sendiri, over kreatif nih ya. Nah, ini perlu hati-hati di bisnis jaringan. Kenapa? Karena justru di bisnis jaringan itu cara-cara yang keren, yang canggih di pekerjaan dulu di kantor, di sini nggak canggih untuk duplikasi. Mungkin canggih buat orangnya, canggih gitu ya, tapi tidak canggih untuk duplikasi. Padahal kunci keberhasilan bisnis network marketing adalah duplikasi. Jadi, kita memang perlu menghargai kesederhanaan, perlu menghargai upline-upline kita, perlu menghargai support system yang udah ada, kita pakai aja sistem yang sederhana. Ini satu sikap yang interestingly bisa menjebak nih orang-orang yang pintar, orang-orang yang kreatif, hati-hati sama sikap ini, sikap tidak mau belajar. Terus ada lagi contoh sharpen the saw. Ini yang pernah ikutin training yang 7 Habits of Highly Effective Networkers pasti sudah tahu. Habit yang nomor 7 adalah sharpen the saw. Atau menajamkan kembali si gergaji ya. Misalnya orang ini udah sukses closing terus. Nah, terus lama-lama closingannya mulai turun. Misalnya di bulan pertama dia closing 30 orang. Di bulan kedua mulai turun jadi 25. Di bulan ketiga jadi 20 orang. Di bulan keempat jadi sisa 15 orang. Mulai turun. Kenapa mulai turun? Mungkin gergajinya udah mulai tumpul. Jadi kalau kita tidak menajamkan gergaji kita pakai kerja terus. Kita nggak mau ikut training nih. Kita presentasi terus. Gergaji terus. Lama-lama gergajinya tumpul. Diajak training sama apply-nya. Yuk, training yuk. Gak mau, gue pentingin closing aja. Gue yang penting ada jaringan, yang penting ada closing, yang penting duit buat gue, bukannya ikut training gitu. Ya udah, upline-nya kan mau bilang apa kalau downline-nya nggak mau ikut training kan. Tapi lama-lama gergaji dia dipakai kerja terus, dipakai motongin pohon terus. Dari hasilnya pohonnya sehari 10 pohon bisa dipotong, lama-lama turun. Akhirnya satu hari cuma bisa 1 pohon. Kenapa? Gergajinya udah tumpul nggak bisa motong pohon dengan cepat. Suruh ditajemin gergajinya nggak mau, suruh diasah nggak mau, suruh ikut training, suruh belajar nggak mau, maunya kerja terus, nggak apa-apa deh, biar lama, nggak apa-apa deh gergajinya, yang penting gue kerja terus, yang penting closing dulu, training mau urusan nanti. Nah, itulah yang terjadi kalau sikapnya tidak mau belajar. Itu contoh kedua. Ada contoh ketiga lagi. Sampai 3 kali nih contohnya, ini ya segitu ditandaskannya ya. Contoh ketiga adalah misalnya kalau kita nggak punya pengalaman buka restoran. Misalnya Tomo kan bisnisnya adalah arsitektur, bangunan, konstruksi. Terus dia tiba-tiba buka restoran.
nggak ada pengalaman di bidang resto. Kira-kira mau belajar nggak untuk bisnis restoran itu? Harus belajar. Betul, harus belajar karena pengalamannya berbeda ya, bisnisnya berbeda, berarti harus belajar lagi. Kalau nggak mau belajar, impact-nya apa? Bisa-bisa nggak laku restorannya, tutup deh nggak lama juga. Ini juga sama, bisnis network marketing, kita kalau tidak punya pengalaman sebelumnya, punya jaringan besar dan punya jaringan yang bertumbuh terus menghasilkan passive income di network marketing, tiba-tiba nyemplung nih ke bisnis network marketing, nggak mau belajar, ST, sok teu. Nah gimana? Sama kayak buka restoran, nggak ada pengalaman, bisa tutup nggak lama juga. Oke. Sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga adalah perlu memiliki sikap sense of belonging ya, sikap memiliki atau sikap mandiri. Nah, ini sebabnya setiap ada member baru, Lucy selalu ngasih video yang 2 menit itu, video welcome. Ingat nggak di video itu dikasih taunya apa? Kalau sukses, ya sukses sendiri. Kalau gagal, ya akibat diri sendiri. Betul. Wih, hebat Cihani. Kalau Anda sukses di bisnis ini, itu karena Anda, bukan karena upline, bukan karena downline. Kalau Anda gagal, ya podo. Karena Anda juga, bukan karena upline, bukan karena downline. Jadi, this is your own business. Ini adalah bisnis Anda sendiri. Ada nggak sih downline-downline yang bilang, upline gue nggak support? Banyak. Ya, gue gagal. Kenapa? Di perusahaan sebelumnya gue gagal karena upline-nya nggak support. Nah, menariknya, di bisnis ini, di bisnis network marketing, tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa upline wajib membantu downline. Jadi, kalau kita kebetulan dapat upline yang support, yang ngebantu kita, ya thank you lah ya, kita thank you lah sama upline kita. Tapi kalau seandainya kita tidak dibantu pun, ya jangan komplain. Kenapa jangan komplain? Ingat, sebesar apapun bisnis kita itu hanya salah satu kaki dari upline kita. Bisa-bisa kita punya bisnis yang besar, upline kita, dia tidak bisa kembangin sebelahnya, dia nggak dapat apa-apa. Jadi kita nggak bisa ngotot, upline kita mesti support, gitu. Aku juga masuk ke bisnis ini, kebetulan dapat upline yang user. Ditanya ini, tanya itu, nggak tahu. Ya udah, tanya lagi ke upline atasnya lagi, sampai ke Pak Larry. Kalau nggak bisa juga, ya datanglah ke pertemuan. Belajar sendiri. Karena apa? Karena ini adalah bisnis kita, bukan bisnisnya upline kita. Bukan juga bisnisnya downline kita. Kita nggak bisa maksa-maksa downline kita, ayo dong, jalanin dong, biar gua pairing. Ya nggak bisa. Jadi, sebesar apa, upline kita belum tentu dapat uang, belum tentu dapat duit. Kita tidak bisa memaksa upline kita, meskipun dia dapat duit, tapi kita tidak bisa paksakan upline kita untuk mensupport kita. Kita harus mandiri di bisnis ini. Kayak kita buka usaha sendiri aja. Gitu. Ini sikap yang perlu kita pahami ya dari awal, karena di bisnis MLM itu tidak ada aturannya, upline wajib bantu downline, itu nggak ada statement kayak gitu. Dan kalau kita kerjain bisnis ini dengan serius, kita mau belajar, kita mau fokus, kita mau komitmen, maka hasil kita bisa jadi akan lebih besar daripada upline kita. Nanti kita malu sendiri kalau dari sekarang kita marah-marah sama upline gitu ya, upline lu isiin kaki gue dong, lu bikinin jaringan gue sebelah dong, kita nuntut macem-macem, ternyata satu saat bisnis kita jauh lebih gede daripada upline kita, nanti kita malu sendiri. Oke. Nah, kalau gagal cari kambing hitam. Ini mindset yang salah ya, sikap yang salah. Kalau gagal, ini nih gara-gara perusahaan nih, barangnya kosong-kosong, gara-gara perusahaan nih, boxnya lembek, jadinya penyet-penyet pas nyampe gitu. Kita jangan cari kambing hitam. Gara-gara upline nih, gara-gara downline gitu ya. Kalau kita gagal ya itu karena kita. Kalau downline kita nggak ada yang jalan, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan sehingga downline kita tahu harus ngapain gitu. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, downline kita nggak jalan, ya karuan. Kitanya nggak ngapa-ngapain, downline kita nggak ngapa-ngapain juga. Itu wajar. Oke. Nah, apakah ini berarti kita jadi tidak teachable? Bukan. Jadi sikap memiliki bisnis atau sikap mandiri ini artinya kita bukan bergantung, bukan dependent sama upline kita. Kalau kita mau presentasi, kita mesti nungguin upline, itu namanya bergantung. Bisnis kita nggak akan bisa gede kalau kita punya ketergantungan pada upline kita. Nah, yang kalau teachable beda lagi. Jadi, sikap memiliki ini bukan berarti kita jadi nggak teachable. Kita tetap teachable, kita tetap respect sama upline kita tetap berkonsultasi dan tetap nurut sama upline kita, tapi bukan berarti kita menunggu mereka untuk melakukan segala sesuatu. Gitu. Semoga cukup jelas ya yang ini sikap yang ketiga. Punya sikap mandiri untuk bisnis kita. Next, sikap yang keempat.
Sikap yang keempat, sikap terhadap bisnis. Teman-teman kalau ditanya sama temennya, lu lagi ngerjain bisnis apa? Kita jawabnya apa? Banyak member-member baru ketika ditanya sama temennya, lu lagi ngerjain bisnis apa? Jawabannya malu-malu. Jawabannya adalah, ini mah bisnis kecil-kecilan, iseng-iseng, coba-coba, siapa tahu, beruntung. Jawaban itu menunjukkan sikap dia terhadap bisnis ini. Dan sikap ini akan mempengaruhi nasibnya. Jadi ketika kita menganggap bisnis ini sebagai bisnis besar, maka pasti hasilnya adalah besar. Kalau kita menganggap ini bisnis kecil, bisnis coba-coba, bisnis untung-untungan, maka hasilnya amin. Hasilnya akan sesuai. Hasilnya pasti kecil. Hasilnya ya untung-untungan, hasilnya hasil coba-coba. Nah, kita ada contoh nih. Ada 3 tukang batu. 3 tukang batu ini membangun rumah yang sama. Tapi ditanya sama orang yang lewat, tukang batu 1, kamu lagi ngapain? Jawaban dia adalah, ya, gua kerjalah mencari sesuap nasi. Itu jawaban tukang batu pertama, mencari sesuap nasi. Oke? Jawaban yang humble ya, Indonesia banget ya. Jawa habis ya, humble. Jawaban kedua, tukang batu kedua, lo lagi ngapain? Pertanyaannya sama. Jawabannya adalah, saya lagi kerja untuk dapetin nafkah buat keluarga saya. Oke? Cari kerja ya, untuk dapat duit, untuk menafkahi keluarganya. Jawaban ketiga, tukang batu ketiga, lo lagi ngapain? Saya lagi bangun rumah yang paling keren di kompleks ini. Beda ya? Mencari sesuap nasi, menafkahi keluarga, dan bangun rumah yang paling keren di kompleks ini. Kira-kira dari 3 tukang batu itu, mana yang kerjanya paling serius dan hasilnya paling bagus? 3. Yeay! 100 buat Koyung. Nah, ini juga sikap kita terhadap bisnis ini. Ketika kita merasa bisnis ini adalah bisnis yang menjadi jalan keluar buat semua permasalahan gue. Gitu. Aku pertama kali join bisnis ini, dari awal udah langsung berpikir, ini adalah jalan keluar. Gue bisa nggak kerja terus seumur hidup, gue bisa nggak usah bolak-balik 2 jam berangkat, 2 jam pulang lagi dengan sukses di bisnis ini. Ini adalah sesuatu yang besar menggantikan pekerjaan gue dan jauh lebih besar bisa bikin gue punya rumah. Gitu. Maka hasilnya, amin. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini adalah bisnis, ya udahlah, coba-cobalah, peruntungan lah, gue coba yang modalnya paling kecil deh, siapa tahu berhasil, kalau enggak ya udah gitu. Maka ini akan berimpact ke tindakan-tindakan kita. Kalau kita nganggap bisnis ini yang bisnis kecil, mungkin nggak kita berani berinvestasi? Nggak mungkin pastinya. Ada training, training Tony Robbins, bagus, mesti bayar 10 juta, 20 juta, berani nggak investasi? Nggak berani, kenapa? Bisnis ini bisnis kecil, ngapain gue mesti keluar duit gede? Gitu. Tapi kalau kita nganggap bisnis ini, bisnis yang bisa kasih kita rumah, bisnis yang bisa kasih kita ajak orang tua kita jalan-jalan ke luar negeri, bisnis yang bisa kasih kita pensiun muda, maka training 10-20 juta itu tiba-tiba akan menjadi kecil dan kita berani berinvestasi. Begitu juga dengan investasi waktu untuk presentasi, investasi waktu untuk ikut training dan belajar. Kita presentasi berapa kali sebulan, ini menunjukkan sikap kita, pikiran kita terhadap bisnis ini, seberapa serius dan seberapa besar bisnis ini. Kalau kita presentasi itu nggak sampai 10 kali sebulan, itu pasti kita tidak menganggap bisnis ini adalah bisnis yang besar. Tapi kalau kita, meskipun sambil bekerja, meskipun sambil bisnis, sambil jaga toko dan lain-lain, tapi kita menginvestasikan waktu kita untuk presentasi, let's say 30 kali, 40 kali sebulan, serius, antusias, maka kita punya sikap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar. Impact-nya apa? Hasilnya pasti besar. Nasibnya beda. Dan ini juga impact ke sponsoring. Kalau kita menganggap bisnis ini bisnis main-main, bisnis coba-coba, bisnis kecil-kecilan, maka kita pasti tidak akan berani sponsoring up. Begitu kita punya prospek yang punya bisnis besar, kita langsung ngerasa, mana mau mereka ngerjain bisnis kayak gini. Mereka mah udah sukses, banyak duit. Mana tertarik sih sama bisnis kayak ginian? Itu karena pola pikir kita, karena mindset kita, attitude kita terhadap bisnis ini. Tapi, kalau kita merasa bisnis ini bisa ngasilin ratusan juta per bulan, ini bisa kasih dia financial freedom, ini bisa kasih dia
ada exit plan untuk bisnis. Jadi di bisnis itu ada yang namanya exit plan. Orang di bisnis konvensional, boro-boro mikirin exit plan, tambah lama tambah tenggelam dia dengan kesibukan dia, tambah lama bisnisnya tambah gede, tambah nggak punya waktu. Nah, meskipun orang lihat hasilnya, duitnya ada, duitnya lumayan gede, tapi apakah itu merupakan bisnis yang terbaik? Merupakan bisnis yang paling bagus potensinya? Belum tentu. Kalau kita menganggap bisnis ini bisnis yang bagus, kita akan dengan PD-nya kita prospekin orang-orang yang punya pabrik tapi kayak gitu tuh tenggelam dengan kesibukannya dan nggak punya waktu akhirnya. Gitu. Jadi ini adalah impact dari sikap. Perilaku kita, seberapa serius kita memperlakukan bisnis ini bergantung pada sikap kita. Dan ingat, sikap kita ini bisa 1 detik kita ubah. Karena kita sudah tahu bahwa, oh sikap kita ini mempengaruhi nasib kita. Jadi dengan sadar mengenai hal ini, kita bisa ubah sikap kita sehingga nasib kita berubah. Closingan-closingan kita jadi beda, jadi gede-gede. Dan kita bisa sponsoring up orang-orang yang levelnya di atas kita. Oke. Nah, sikap berikutnya. Sikap terhadap bisnis masih ya. Pada saat kita presentasi ke orang, ini kita punya sikap ini kita kepengen closing supaya dapat bonus sponsor, atau kita kepengen closing supaya membantu orang lain punya bisnis yang bagus, bisnis yang besar yang bisa kasih passive income. Karena ini akan impact nanti ke hasilnya. Kalau kita punya mindset, kita presentasi ke orang, gue pengen closing, gue pengen dapat bonus sponsor, gue pengen dapat ke Osaka. Maka ketika kita mendapatkan penolakan, dengan mudahnya kita akan jadi down. Ya, nggak closing gue. Ya, nggak dapat bonus sponsor gue. Gampang banget jadi ngedrop. Tapi kalau tujuan kita adalah kita pengen membantu orang lain jadi lebih sehat. Kita pengen bantu orang lain punya financial freedom. Kita pengen bantu orang lain punya hasil duit yang jauh lebih gede daripada dia kerja kantoran. Maka ketika kita menghadapi penolakan, sakit hati nggak kita? Kecil sekali kemungkinannya kita akan sakit hati. Kenapa? Karena dia sendiri yang rugi. Dia nolak, dia sendiri yang rugi. Kitanya nggak rugi. Memang kita bisa jadi udah keluar energi, keluar waktu, tapi yang lebih rugi adalah dia yang menolak. Karena dia harusnya bisa dapat financial freedom dalam waktu 5 tahun, jadi lewat kesempatan dia untuk financial freedom. Gitu. Jadi sikap kita ini juga akan impact, ada gelombangnya ya. Kalau kita kepengennya closing pribadi, maka gelombang itu akan nyampe ke prospek kita, dan prospek kita akan merasa takut diuntungin, takut dikangtauin, dia merasa takut rugi gitu. Tapi kalau kita emang dalam hati, dalam pikiran kita mau bantu dia, maka closing rate-nya ya akan kayak Cierna gitu. Iya, Cierna. Cierna, kalau presentasi tujuannya apa, Cierna? Bantu bikin orang sehat dan sukses. Yes, pastinya. Dan itu impact ya. Karena kalau titik pribadi aja bisa dapat 6 ke Osaka, itu berarti udah 6 kali $900 sponsor pribadi. Plus 3 tiket extend Tokyo, berarti another $2.700. Itu berapa banyak itu closingan pribadi kan? Kalau closing pribadinya tinggi, itu berarti pada saat presentasi mindset-nya sudah benar. Mau bantu orang, jadi gampang closingnya. Kalau mindset-nya adalah untuk kita takut nih ngerugiin orang, kita soalnya mementingkan diri nih, pengen closing buat kita dapat income, itu nyampe energinya, mau closing juga nggak closing. Karena kita juga mungkin ada perasaan bersalah ya, pengen nguntungin orang. Ada kita juga punya keraguan, takut dia nggak jalan lah, takut dia nggak berhasil lah, itu juga nyampe energinya, nggak closing juga. So, ini ujung-ujungnya tergantung dari sikap kita. Oke, next. Sikap apa lagi yang dibutuhkan di bisnis network marketing? Sikap rendah hati. Nah, kenapa ini perlu diulang-ulang? Training sikap ini adalah training yang sangat sensitif. Ini training yang sangat beresiko untuk trainernya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang mengikuti training ini menjadi tersinggung, menjadi merasa disindir, merasa ditampar. Padahal sama sekali, jujur ya, sama sekali tidak ada maksud untuk menampar siapapun, tapi kemungkinan ada kena. Karena ada di satu titik mungkin kita menjadi tidak rendah hati, atau punya sikap yang kurang benar, atau sikap kita berubah, tadinya benar kemudian berubah, gitu. Nah, ini materi yang sebenarnya sangat sensitif, sangat beresiko untuk trainernya. Sebentar lagi ntar mungkin ada yang tersinggung, ada yang gimana-gimana gitu, tapi ini tetap harus disampaikan. Kenapa? Karena ini akan impact ke nasib kita masing-masing ya. Nah, sikap rendah hati, nggak ada istilahnya tamat.
Kenapa? Karena sikap itu bisa berubah. Banyak member yang di awal-awal itu rendah hati, teman-teman. Di awal-awal itu nanya, upline, ini gimana ya? Upline, ini taruh di mana ya pohonnya? Upline, begini, upline, begitu. Tapi ketika sudah mencapai kesuksesan di level tertentu, misalnya mencapai rookie, mencapai junior master, udah pintar closing, apalagi kalau pencapaian dia di atas upline-nya, maka sikap rendah hati ini bisa sangat berubah. Dia ngelihat upline-nya udah, performance gue lebih bagus dari lu, siapa lu, gitu. Udah bisa berubah, hati-hati. Jadi, sikap rendah hati ini nggak ada istilahnya tamat. Terus ini juga another challenge, tantangan untuk para pengusaha, atasan-atasan, untuk dosen, dan lain-lain, untuk memiliki sikap rendah hati, ikut training. Biasanya, kalau orang-orang yang udah punya pengalaman, itu biasanya suka nanya training. Materinya mengenai apa? Topiknya apa? Milih ya. Kalau topiknya rasanya udah pernah, dia nggak mau ikut lagi, gitu. Nah, ini pernah ada perumpamaan nih. Kita tiap hari makan nasi. Kan udah pernah makan nasi, ngapain makan nasi lagi? Nggak bosen? Ganti dong. Ya udah, besok makan mie. Topik training mesti ganti nih. Besoknya, ganti dong, udah pernah itu. Nggak mau lagi how to start. Nggak mau lagi mengenai 7 habits. Nggak mau lagi mengenai duplikasi, nggak mau lagi edifikasi gitu ya, ganti. Kalau itu nggak usah ikut deh, udah pernah gitu. Itu ibaratnya kita makan nggak mau makan nasi lagi, maunya gonta-ganti terus. Padahal kita butuh nggak makan nasi, butuh nggak makan sayur, butuh nggak makan apel. Jadi sebenarnya repeating is learning. Materi-materi training yang sudah pernah ya kita tetap perlu refresh karena kita nggak mungkin 100% ingat semuanya. Kita denger mau ingat berapa persen sih? Kita yang trainernya aja bisa lupa, kok perlu dilihat lagi materinya, baca ulang lagi bukunya untuk ngasih materi itu. Ya. Nah, ini challenge juga untuk menghargai upline, apalagi kalau upline-nya itu mahasiswanya, muridnya, mantan bawahannya. Nah, terus kesederhanaan juga perlu dihargai. Kadang-kadang, ya kayak tadi, orang-orang yang punya skill tertentu, bisa jadi menganggap, ini terlalu sederhana, gue tambahin deh. Gue bikin lebih keren deh materi presentasinya. Hati-hati. Karena di bisnis ini, kalau mau berhasil, yang penting bukan kerennya, bukan canggihnya, tapi seberapa sederhananya cara kita mengerjakannya supaya bisa duplikasi. Hargai kesederhanaan ini suatu hal yang bisa jadi menjadi tantangan ya untuk para bos-bos, para pengusaha-pengusaha sukses, para pendidik-pendidik. Nah, kalau kebetulan upline-nya itu adalah anak buah atau downline atau murid, hati-hati. Jangan menjadi big shot. Ada yang tahu nggak big shot? Bukan yung shot ya ini. Jangan menjadi big shot. Apa nih big shot? Kalau yang udah pernah baca buku Freedom is Not Free pasti bisa jawab. Jangan menjadi big shot. Big shot ini orang yang mencapai kesuksesan di level tertentu di bisnis network marketing, kemudian menjadi tidak rendah hati lagi dan tidak teachable lagi. Itu yang namanya big shot. Oke. Berikutnya adalah sikap terhadap masalah. Sikap terhadap masalah. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Nah, di bisnis ini, yang bisa bertahan adalah orang-orang yang kuat secara mental. Jadi kalau orang-orang yang ketemu masalah langsung keok, nggak bakalan bisa bertahan di bisnis network marketing. Semua leader-leader yang berhasil, yang bisa bertahun-tahun di bisnis ini adalah orang-orang yang pastinya kuat secara mental. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis penolakan. Ditolak sama prospek, ditolak sama downline, ditolak sama siapa gitu, banyak penolakan. Dan ada kegagalan-kegagalan. Ketika kita ketemu dengan penolakan, ketemu dengan kegagalan, seberapa kuat mental kita untuk bertahan dan berjuang terus di bisnis ini. Nah, kalau ketemu masalah, perlu diingat, masalah itu tidak mematikan, tidak membunuh. Kalau Pak Leri suka bilang ya, kalau ditolak stroke nggak? Kagak. Ditolak meninggal nggak? Kagak. Jadi masalah itu tidak mematikan, ini hanya bagian dari pertumbuhan. Kayak ujian aja. Kalau kita lagi diuji, kita bisa naik kelas. Bisa juga tinggal kelas. Tinggal kita tergantung keputusan kita untuk sikap kita. Kita mau naik kelas, tingkatin level kepemimpinan kita. Tingkatin level kesabaran kita. Tingkatin level kemampuan kita untuk menjawab keberatan-keberatan. Jadi, ini adalah ujian kita untuk naik kelas. Masalah adalah ujian untuk naik kelas. Tergantung kita mau naik kelas, atau mau tinggal kelas, atau mau keluar dari sekolah. Jadi, pribadi yang lebih bijaksana, lebih unggul, lebih sabar. Nah, orang-orang yang bisa bertahan di bisnis network marketing bertahun-tahun, kemungkinan besar sudah naik kelas. Jadi, orang-orang yang lebih
bijak, lebih unggul, lebih sabar. Ini adalah proses bertumbuh. Ini beda banget sama kerja kantoran. Kalau kerja kantoran mungkin kita gampang naik kelas lewat skill, tapi di bisnis ini, no. Di bisnis ini lebih ke sikap, proses pertumbuhan di sikap. Lebih sabar nggak? Ketemu downline yang aneh-aneh, yang bermasalah, gitu ya. Jadilah pribadi yang lebih hebat. Nah, ketemu orang bermasalah, ada nggak sih downline-downline yang aneh gitu ya, yang suka iri sama upline-nya, yang suka fitnah-fitnah, yang suka gosip-gosip, pasti akan ada. Tapi bagaimana respon kita, teman-teman? Kalau kita ketemu downline, crossline yang orang bermasalah, kita panggil orang bermasalah ya. Orang bermasalah kayak gini. Bagaimana respon kita? Cierna, kalau ketemu downline bermasalah, responnya gimana? Ya, biasa aja, lu sabar. Sabar aja, oke. Koyung ketemu downline bermasalah, responnya gimana? Iya, tetap fokus saja kali ya. Yes! Ya mau dibantu, nggak mau dibantu ya udah. Exactly. Nah, itulah jawaban leader-leader kita. Jadi, terhadap orang yang bermasalah, kita harus belajar untuk mengabaikan. Jangan kebawa, jangan ikut perang. Wes sama podo edannya kalau ikut perang. Sing waras, apa bahasanya? Sing waras ngalah. Nah, itu. Aku dapat dari Surabaya itu, sing waras ngalah. Jadi kita belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Nah, ini challenge. Apalagi kita manusia normal ya, gampang kepancing kan. Nah, kalau Mbak Nike mungkin lebih mudah ini karena pepatahnya datang dari provinsi sana ini. lebih gampang mengalah ya. Kenapa enggak juga? Iya benar. Nyebar godong koro gitu. Jadi, apa itu tolong diterjemahkan? Sabar sawetara artinya apa ya? Sabar sementara waktu kita harus sabar artinya gitu. Oke. Kalau orang Jawa juga kalau misalnya lagi dikeselin gitu, dia biasa bilang tuh lemah teles. Artinya tuh Gusti Allah sing bales gitu. Jadi balas gitu. Biasanya sih gitu ya untuk menenangkan hati kan gitu biasanya. Keren, jadi keren. berasa di rumah nih, Bu. Pulang Solo Koyung. Ya, jadi ini mungkin beberapa orang tertentu lebih natural karena dibesarkan di culture yang seperti itu, lebih kayak sabar, ngalah gitu ya. Tapi beberapa orang lain, apalagi yang hidup di kota besar, mana ada diajarin ngalah kan? Gue dulu gitu. Nah, ini perlu belajar, perlu dengan sengaja mengembangkan sikap ini. Belajar untuk mengabaikan dan tidak tersinggung. Kenapa? Karena orang-orang yang bermasalah ini toh tidak akan lama ada di jaringan kita. Balik lagi hukumnya. Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang kuat mental, yang benar attitude-nya. Jadi kalau yang attitude-nya nggak benar, nggak akan lama-lama di jaringan kita. Either dia pindah ke jaringan lain, either dia pindah ke perusahaan lain, atau dia berhenti ngerjain bisnis ini. Jadi jangan ikut-ikutan, jadi panas. Kita abaikan saja, nggak usah tersinggung. Oke. Nah, ada pepatah, puisi sekarang. Ketika badai melanda, matahari akan bersinar kembali. Artinya, sebesar-besarnya masalah yang kita temuin, seedan-edannya downline, seedan-edannya prospek, masalah itu pasti akan berakhir. Ketika badai melanda, ya badai pasti berlalu ya. Klise deh, matahari pasti akan bersinar kembali. Oke. Nah, sikap berikutnya kita membahas mengenai keuangan. Keuangan ini sebenarnya hubungannya dengan integritas. Kita harus bisa dipercaya, harus jujur. Ketika kita dipercayakan orang untuk pegang duit, nah ini hati-hati kita harus jujur. Jangan sampai orang udah bayar, kita nggak input. Kita kirim barang kita sendiri, gitu. Dia nggak didaftarin atau tidak didaftarkan sesuai dengan membership yang seharusnya. Jangan sampai ini terjadi karena bisnis kita tidak akan lama kalau kita caranya seperti itu. Jadi harus bisa dipercaya, harus jujur. Ada downline nitip prospek, jangan bilang, downline nggak closing, terus diam-diam kita closingin sendiri, kita taruh di kaki lemah kita. Jangan seperti ini. Harus jujur. Terus jangan ada utang piutang. Nah ini hati-hati, apalagi sekarang zaman lagi agak susah ya. Hati-hati, jangan pernah ada utang piutang antara upline, downline, crossline, itu jangan pernah ada. Kenapa seperti itu? Nah, misalnya kita punya downline datang ke kita, "Plain, gue lagi susah nih, gue pinjam duit dong," gitu. Kalau kita kasih pinjam duit, dia janji balikin bulan depan, ternyata bulan depan dia nggak bisa balikin, apa yang kira-kira terjadi? Lo gue N.
Kejam Dia sekali. emang gitu kalau Cihani. Kolenya keluar ya, lo gue N. Jadi, kalau dia nggak bisa balikin, akhirnya dia akan jadi malu. Dia jadi malu, nggak mau ketemu kita lagi. Hilang downline kita. Dan duit kita juga hilang. Jadi, mendingan jangan ada utang piutang. Kalau misalnya dia bilang, misalnya alasannya make sense gitu ya, bapaknya masuk rumah sakit lah, sakit keras atau apa gitu, memang benar-benar nggak ada banget. Kalau memang kita mau kasih, kita rela kasih sekian, serelanya kita. Jadi, nggak ada utang piutang. Kalau kita kasih utang, udah duit kita hilang, hubungan juga hilang, downline kita juga hilang semuanya, jadi mendingan nggak usah dari awal. Gitu. Ke upline juga, upline pinjam duit, jangan kasih. Jadi kalau memang mau pinjam duit, cari pihak ketiga, carilah Indodana lah, apalah, jangan ada dari upline, downline, apalagi crossline, itu nggak usah. Oke. Sikap apa yang membuat Anda 100% sukses? Nah, sikap seperti apa nih teman-teman yang bisa bikin kita 100% sukses? Satu kata doang. Sikap Konsisten. positif. Nice try, Bu Renita. Sikap positif. Sikap positif ini udah mengcover semuanya ya. Sikap positif. Nah, celakanya kita itu secara natural sikapnya bukan sikap positif. Lebih gampang cari-cari kesalahan orang apa cari-cari kebaikan orang? Kesalahan, Dos. Iya. Paling gampang ya cari-cari kesalahan ya. Kesalahan perusahaan, kesalahan upline, kesalahan downline. Nah, makanya sikap positif ini mesti kita bentuk dengan sengaja, mesti diniatin ini sikap positif ya. Gimana caranya? Nah, ini urut-urutannya ya. Ini sebenarnya satu buku sendiri loh, cara membentuk sikap positif ya. Yang pertama adalah fokus ke hal positif. Contoh, aku kasih masalah nih. Kasih masalah apa ya? Apple mini kosong. Ada downline komplain. Koyung, Apple mini kosong. Gimana sih ini perusahaan? Kok supply-nya kayak gini? Udah mau bangkrut ya? Masak. Iya nih lagi kosong. Karena pandemi susah pengiriman. Ganti ke yang Apple yang gede ya. Oke, kasih solusi. Good. Apalagi? Ada yang punya jawaban lain? Laku keras. Laku keras, bener. Iya, kosong soalnya laku keras. Kalau nggak laku, stoknya banyak. Tuh, MLM sebelah tuh, stoknya menggunung. Nggak laku soalnya. Jadi kita fokus ke hal yang positif. Kalau misalnya ada yang downline komplain, ini pasti pernah ada downline yang komplain kayak gini. Line, gue udah ngundang prospek susah-susah ke BOFH, yang presenternya begitu amat, jelek banget presentasinya. Jawabnya gimana? Iya, yang presentasi jelek banget ya. Gue juga kecewa tuh. Sama-sama upline downline stop jalanin bisnis ini. Ayo gimana? Kadang-kadang presenter tuh di luar kuasa kita loh ini, faktor eksternal. Ayo jawabnya gimana? Kalau punya downline lagi komplain nih. Presenter BOFH jelek. Biar presenternya jelek, tapi kan banyak yang berhasil, jadi nggak perlu presenter yang bagus. Oke, Ya, lumayan. yang bagus. Lumayan. Jadi kita bisa edifikasi lagi itu si presenter. Iya, Bapak bayangin aja ya, dengan presentasi yang kayak gitu aja, income-nya di atas 100 juta sebulan loh. Nah, Kan apalagi ada di Bapak. buku Freedom ya. Nah, iya. Apalagi kalau Bapak bisa satu saat bisa kontribusi jadi presenter yang jauh lebih baik. Pasti income-nya juga ngikutin jauh lebih baik juga. Gitu. Kadang-kadang yang komplain soalnya bukan orang yang kontribusi, tapi pinter komplain. Oke, next. Hindari penundaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang menghindari penundaan? Kadang-kadang kita tahu ada hal-hal yang harus dilakukan ya, kayak misalnya, ya kalau kita pengen downline kita berhasil, maka di bulan pertama dia udah harus rookie, kita harus follow up dia, kita harus training how to start ke dia, kita harus gali hot button dia, kita harus nunjukin ke dia bagaimana caranya bisa dapat 10 juta dia yang pertama di bulan pertama ini. Terus kita juga harus bantu dia menyusun daftar nama dia. Kita cek mana yang skala prioritas 1, dan kita harus turun tangan, bantu dia presentasi, ajarin dia ngundang, ajarin dia edifikasi. Kita tahu banyak hal yang perlu dilakukan untuk membantu member kita punya income 10 juta pertama di bulan pertamanya. Tapi kita menunda. Ntar deh, masih COVID. Ntar deh, gue masih ada closingan pribadi gue yang lain. Ntar deh. Nah, itu adalah penundaan-penundaan yang
perlu kita hindari. Bagaimana caranya kita belajar untuk menghindari penundaan? Kalau nunda gampang ya. Menghindari penundaan gimana nih caranya? Ayo, leaders. Iya, bagaimana caranya kita belajar menghindari penundaan? Ya, jangan ditunda. Ya, maksa terus langsung. Langsung Kerjain. dilakukan. Langsung dilakukan. Langsung dilakukan. Oke. Salah satu cara untuk memaksa kita langsung melakukannya apa? Buat jadwal. Yes, very good. Bikin jadwal. Siapa yang punya jadwal? Mau nggak mau harus dikerjakan. Punya jadwal. Oke, ini jadwal nih ya. Hari Senin. Hari Senin ngapain aja tuh, udah dicoret. Coret. Tinggal yang terakhir nih, lagi kasih training group, nanti malam ada follow up. Siapa yang bakalan kena follow up hari ini? Follow up Stephen, Ambo, orang yang ambil promil. Nah, Stephen, get ready. I will follow up you. Terus input 1 silver, udah tinggal 2 kegiatan hari ini. Buat besok, Selasa, udah ada lagi jadwalnya. Buat Rabu, udah ada jadwalnya. Buat Kamis, udah ada jadwalnya. Dan ini kita harus, ketika kita sudah menuliskan ini, kita harus konsisten untuk mengerjakannya. Jangan membiasakan diri untuk, ya udahlah pending besok deh, ya udahlah pending besok lah. Lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, jadi karakter menunda-nunda, maka nasibnya juga akan jadi nasib baik tertunda. Oke, ini salah satu cara kita memaksa ya untuk menghindari penundaan. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa bersyukur. Nah, ini juga jagonya nih orang Jawa nih. Udah ketabrak, untung masih hidup. Udah kakinya 2 amputasi, untung tangannya masih ada. Kita harus belajar ini, mengembangkan rasa bersyukur. Karena banyak orang yang lebih gampang mengeluh atau komplain daripada bersyukur. Jadi, ada satu cerita nih. Ada satu orang, bapak-bapak, dia itu ketabrak. Dia ketabrak sehingga, tabrakannya cukup parah, sehingga kedua kakinya harus diamputasi, dan kedua matanya jadi tidak bisa melihat lagi, buta ya, setelah kecelakaan itu. Tapi dia bersyukur. Kenapa? Pertama, dia masih hidup. Karena dia punya anak dan istri. Dia punya anak-anak dan istri. Kedua, dia juga bersyukur karena klaim asuransinya, dia bisa mendapatkan 10 miliar untuk menggantikan si kakinya 2 yang diamputasi dan matanya yang udah nggak bisa lihat lagi. Dia akhirnya dapat 10 miliar, sehingga bersyukurnya istri dan anak-anaknya tidak terlantar. Nah, itu dia bersyukur. Padahal kalau dia tidak punya rasa bersyukur, dia bisa aja meratapi diri kan, easily meratapi diri, aduh mata gua, aduh kaki gua, akhirnya dia kayak dendam setengah hidup sama orang yang nabrak dia, dan seterusnya, dan hidupnya akhirnya jadi merana. Tapi dia bersyukur. Nah, itu satu hal yang tidak natural, tapi perlu kita pelajari, perlu kita bentuk rasa bersyukur. Sama kayak kita punya downline nih, kita punya downline 100 orang. Yang 5 bermasalah. Yang 1 nggak mau nginput sendiri, yang 1 nggak mau belajar, yang 1 nyalahin melulu. Jadi misalnya dikasih tahu promo, kok sekarang baru ada promonya, kok cuma 2 hari, kok begini, kok begitu, nyalah-nyalahin melulu gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengembangkan rasa bersyukur, kita akan mudah stres, mudah down, aduh susah amat nih bisnis, ketemu orang error-error semua, enakan kerja deh di kantor, ketemu orang udah disaring yang waras-waras doang. Kalau di bisnis ini kayak nggak ada saringan, gue stres ketemu orang yang begini-begitu gitu ya. Itu kalau kita tidak mengembangkan rasa bersyukur. Tapi kalau kita mengembangkan rasa bersyukur, kita bisa punya pikiran kayak apa? Udah syukur kita punya downline. Udah syukur dia beli produknya. Daripada nggak punya downline, daripada nggak ada yang beli, nggak ada yang repeat order. Jadi ada dia, ya udahlah bersyukur aja, udah untung ada. Daripada nggak ada, itu kita mengembangkan rasa bersyukur. Terus yang keempat, cara membentuk sikap positif adalah dengan banyak belajar hal-hal positif. Ya dipelajari. Hal-hal positif itu dari mana? Dari training-training seperti ini kan kayak kita di-remind lagi untuk positif-positif. Mungkin kita berapa hari, mungkin kita mulai lupa-lupa, tapi dengan ada training seperti ini kita di-remind lagi hal yang sudah kita ketahui tapi mulai lupa. Jadi belajar hal positif lewat training, lewat buku, membaca buku-buku positif,
terus podcast-podcast, terus juga video-video di YouTube yang positif. Kita bisa belajar hal-hal yang positif. Bergabung dengan komunitas positif. Nah, ini juga gunanya kita ngumpul setiap hari Senin di sini. Dan 2 minggu sekali, hari Jumat malam di trainingnya Pak Leri, karena kita bergabung dalam komunitas yang positif. Yang keenam, membangun citra diri yang positif. Nah, ini juga cara bentuk ya. Cara membentuk sikap positif, kita bangun citra diri kita yang positif. Dengan memaksa diri kita jadi positif, kita bangun citra diri kita positif, lama-lama positif terus. Dan mulailah setiap hari dengan hal positif. Pagi-pagi bangun ngapain, teman-teman? Bersyukur. Bersyukur, berdoa. Apalagi? Senyum. Senyum, bagus. Awali hari dengan senyum. Apalagi? Ngecek iCash di SMS. Terus kalau lagi nggak dapat SMS, piye? Ngecek iCash-nya Ci Erna. Oke. Yang ini unik nih. Terus, jangan lupa ya, training-training kita selalu mengingatkan baca buku. Daripada nggak sempat nanti seharian, begitu bangun pagi, jangan dulu pegang HP. Ambil dulu buku, baca 15 menit. Minimal 15 menit, baca buku. Buku-buku positif. Maka, misalnya di buku itu kita diingetin, oh begini loh cara pilih jenderal-jenderal kita. Oh, kita lihat nih, kita tes dengan cara ini, kita tes dengan... Jadi, kita tuh otomatis akan kebawa pikirannya jadi positif. Kalau kita nggak baca buku, kita buka langsung lihat Instagram. Wah, temen gue tabrakan, wah temen gue kena COVID, apa segala macam. Itu otaknya pagi-pagi udah diisi sama hal-hal yang stressful, yang negatif. Jadi, seharian itu, kita energinya juga energi stres, energi negatif. Kalau tiap hari kita baca buku positif, doa, baca buku positif, olahraga, isi dulu udah overflowing sama hal-hal positif, maka mau downline-nya agak error-error lah, mau prospeknya error-error lah, kita tuh udah overflowing-nya, udah gelasnya penuh sama hal yang positif. Gitu. Jadi ini 7 ya cara membentuk sikap positif. Memang perlu dipaksa, nggak natural. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah memaksa diri kita membentuk sikap yang positif, emang iya 100% sukses? Ya, ini animasinya nggak jalan. Keluar jawabannya. Nggak seru dah. Baru mau jawab. Ya, silakan dijawab, Koyung. Ya, jika didukung oleh action. Ya, jadi punya sikap yang positif itu belum 100% ya, teman-teman. Baru 90%. 90% akan bikin kita sukses. Si 10%-nya lagi harus action. Yes. Nah, bisnis yang stabil dan bisa dikendalikan, kan kita kepengen punya bisnis yang stabil dan bisa dikendalikan ya, harus dibangun dengan sengaja. Ini nggak akan terjadi dengan sendirinya. Nah, jadi ya kayak member-member baru nih, ada Steven lah, ada Benny lah, ada Bu Nala lah. Kalau pada pengen punya bisnis yang stabil, ngasih passive income 100-200 juta sebulan, passive income tuh kita nggak ngapa-ngapain ya. Kitanya jalan-jalan, lihat air terjun, ke luar negeri, belanja-belanja, tapi income jalan terus. Nah, bisnis yang kayak gitu harus dibangun dengan sengaja, nggak akan tiba-tiba terjadi dengan sendirinya. Ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Segeralah berkonsultasi dengan leader aktif masing-masing. Nah, selesai satu materi. Udah berapa menit kita nih? Widih, udah 1 jam lebih. Mulai capek. Oke. Nah, materi ini... Luar biasa, Lu. Terima kasih. Seru ya. Materi ini materi kedua. Secrets of the Millionaire Mind. Ini masih berhubungan dengan sikap. Ini agak spesifik. Spesifiknya ke mindset, ke pola pikir kita sehubungan dengan uang. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena banyak orang udah punya income yang gede dari BioGreen, tapi nggak kekumpul-kumpul. Aneh nggak sih? Income belasan juta, puluhan juta, tapi nggak tahu kemana larinya itu duit. Kalau rasanya aneh, ya itu memang terjadi. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena belum punya mindset yang benar berhubungan dengan uang. Nah, aku ambil materi ini dari buku yang bagus sekali, namanya Secrets of the Millionaire Mind. Yang nulis adalah T. Harv Eker. Siapa yang sudah nonton videonya? Link YouTube yang udah dikasih? Udah tadi. Saya. Berapa yang udah? Saya.
Prita, saya. Jadi Ci Erna jawab berapa kali itu, kehitung berapa orang. Ya, nah yang sudah nonton videonya pasti sudah mengenal ya siapa itu T. Harv Eker. Nah, ini bukunya ya, bukunya di sebelah kanan, ini versi aslinya, yang bahasa Inggrisnya, sudah ada versi bahasa Indonesianya yang sebelah kiri bawah. Kalau cari di Tokopedia, ini aku udah cariin, 90.000. Aku sendiri belinya yang versi Audible, yang audiobook, yang dibacain. Itu seru banget. Kalau nggak salah, dia sendiri yang ngebacain bukunya deh. Hang on. Audible, kalau ada yang belum tahu, Audible itu simbolnya yang orange ini, ya, semoga kelihatan aplikasinya orange, terus ada kayak buku yang kebuka gitu. Nah, di sini ada Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker. Jadi dia bacain. By two primary sources of passive income. The first is money working for you. This includes investment earnings from financial instruments such as stocks, bonds. Nah, itu dia lagi ngejelasin ada dua source of income ya. Aktif sama pasif, terus bener-bener mindset-nya, cara berpikir orang yang duitnya nggak ngumpul-ngumpul, sama cara berpikir orang yang bisa ngumpulin duit sampai jadi jutaan dolar. Nah, dia sendiri sudah mempraktekkan teori ini, jadi bukan cuma penulis buku, tapi dia orang yang, di sini aku ceritain dikit deh, jadi dia orang yang imigran ya, imigran dari Eropa ke Kanada. Orang tuanya itu bisa dibilang orang yang susah, nggak punya duit, jadi cuma modal berapa puluh dolar doang, pindah ke Kanada, kemudian dia sendiri udah nyobain berbagai macam pekerjaan, jadi dalam 10 tahun, dia udah nyoba belasan pekerjaan dan belasan bisnis, basically anything dia cobain, tapi nggak punya duit, tetap aja miskin-miskin aja. Tapi cita-cita dia adalah pengen jadi jutawan dolar ya, artinya miliarder ini, puluhan miliar kalau udah jutaan dolar. Nah, akhirnya ada satu orang, temannya bapaknya yang kasih nasihat sama dia. Waktu itu dia masih sotoy, masih mau dikasih nasihat kayak yang boleh gitu ya, yang sok-sokan nggak mau denger gitu, boleh, mau dikasih nasihat. Nah, tapi dia dengerin dan akhirnya dia mencapai impiannya untuk punya $1 juta. Tapi, hanya dalam waktu 2 tahun, duit dia itu hilang semua. 10 tahun jungkir balik tetap miskin, dalam waktu singkat dia kayak berapa tahun ya bikin gymnya itu cepat banget, dia punya $1 juta, tapi hanya dalam waktu 2 tahun nol lagi, balik lagi jadi nol. Kenapa? Karena dia kacau memanage uangnya dia. Kemudian dia sadar bahwa ada blueprint mengenai cara pikir dia mengenai uang yang harus diubah, dan ketika dia mengubah blueprint pikiran dia itu, dia dalam waktu singkat, cuma 2 tahun doang, dia balik lagi jadi multimilioner lagi. Jadi dia udah praktekin apa yang ada di dalam buku ini. Gitu. Intinya buku ini adalah bagaimana caranya untuk meng-create wealth, meng-create kekayaan, dan mencapai kesuksesan level yang tinggi. Jadi ada rule dan prinsip-prinsip yang perlu diikutin secara konsisten. Itu dibahas semua, ada 17 di buku ini, dan dia bilang perlu good guidance. Good guidance itu adalah jangan dengerin orang yang belum mencapai kesuksesan, tapi harus belajar, hati-hati memilih orang yang meng-guiding kita, harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses duluan, melakukan itu dan benar-benar sukses. Gitu. Nah, di sini ini rangkumannya. Rangkumannya ada 17 karakteristik dari poor mindset dan rich mindset yang kita akan bahas minggu depan. Karena suara aku mulai hilang. Udah 1,5 jam. Ada 17, jadi udah ada bocorannya nih ya. Nah, life happens to me, I create my own life, gitu. Ini karakternya. Jadi, minggu depan kita akan siapkan 1 kertas, nanti teman-teman centang. Nomor 1, jawabannya yang poor apa yang rich, yang kondisi saat ini. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang perlu diperbaiki. Supaya berapapun hasil yang didapat dari bisnis online BGS ini, duitnya bisa ngumpul, bisa kebeli rumah, bisa kebeli tanah, bisa terserah teman-teman maunya diapain itu duit, tapi ngumpul. Karena banyak orang yang income ada, tapi duit nggak kekumpul-kumpul. Ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai udah kerjain, udah 10 tahun kerjain. BioGreen aja belum 10 tahun ya, baru 6 tahun. Udah 5 tahun, 6 tahun, tapi nggak kekumpul-kumpul duitnya. Nah, ini yang perlu ada yang perlu di-adjust mindset-nya. Karena si
T. Harv Eker pun pernah salah. Menarik nggak nih teman-teman untuk minggu depan kita bahas? Banget. Banget ya. Menarik. So, minggu depan kumpul lagi ya. Pasti. Oke. Siap, Bu. Bagaimana teman-teman feedback-nya untuk hari ini? Luar biasa. Selalu bagus. Sangat menarik. Sangat Luar menarik. biasa. Yeay. Jos, Bu. Bagus banget, bagus banget. Ngecas. Mantap pokoknya. Oke. Terima kasih buat feedback-feedbacknya. Kalau teman-teman punya ide, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita mau bahas apa, jangan malu-malu ya untuk request. Asik. Oke. Nah, ada yang mau bertanya nggak untuk hari ini? Boleh bertanya tapi agak melenceng dari materi, boleh gak dikit aja? Boleh, silakan. Jangan diketawain tapi ya, saya lupa. Ini Pak, bentar Pak. Ketawa dulu boleh nggak Pak? Jangan ketawa, malah ketawa. Udah. Oke, Nggak silakan. ketawa nanti Pak. Udah diketawain, Lucy nggak boleh Ini- ketawa. Monggo. paket gold promo yang upgrade ke platinum ini bisa combine dengan, kan tadinya kan kalau gold itu kan kalau closing gold ada blend set sama masker ya bonusnya. Tetap dapat. Nah, tetap dapat ya. Free upgrade-nya dapat, bonus produk Blanchett-nya tetap dapat. Oke, itu aja. Iya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Ya, udah ya kayaknya. Tanya Lus. Apa tuh? Ya itu tadi jadwal. Itu kan secara teori tahu semua ya. Mm-mm. Udah ngerti bahwa itu penting dan segala macam. Tapi ngelaksanain kok kenapa susah bener ya? Lucy kalau bisa tiap hari itu gimana caranya, Lus? Bisa ditulis tiap hari, dilaksanakan. Dibiasain sih habit. Jadi awalnya juga dipaksa. Jadi kalau misalnya kita udah males banget kayak ada pernah nonton Deddy Corbuzier punya podcast nggak? Punya video? Ya. Dia selalu Banyak ngomong kan yang mana? 5, 4, 3, 2, 1, close the door, right? Ya, betul. Nah, jadi salah satu trik ketika kita harus melakukan, udah jadwalin melakukan sesuatu, tapi kita kayak males ngerjainnya gitu. Kayak misalnya, olahraga. Aduh, jadwalnya harusnya hari ini squat 100 kali gitu, tapi males. Ya itu yang dilakukan. 5, 4, 3, 2, 1, just do it. Just do it for 5 minutes. 5 minutes, kalau misalnya suka, terusin. Kalau enggak, ya udah. Tapi at least kita sudah do it for 5 minutes. Baca buku juga sama. 5, 4, 3, 2, 1, baca! 15 menit. Gitu. Itu salah satu triknya. Memang tiap orang bisa beda-beda. Tapi itu bagus sekali sih. Tantangannya dari situ tulus. Iya. Kebanyakan menunda. Iya, diri sendiri itu. 5, 4, 3, 2, 1. Just do it for 5 minutes. Oke, siap. Thank Soalnya you. kalau teori-teori suruh bikin kayak gini-gini, ini kan jadwal ini very simple kan, ini bisa dibilang to-do list harian. Tapi sebenarnya aku juga punya yang planning yang lebih dalamnya lagi, yang kayak breakdown dulu, mana yang urgent, important, not urgent, not important, segala macam di breakdown dulu, baru bisa jadi jadwal kayak gini. Gitu. Ada yang bikin kayak dari 7 Habits punya, itu benar-benar per jam. Boleh pakai, kadang-kadang kita bosen juga kayak gitu, hidup terlalu teratur gitu, mau bikin yang lebih fleksibel kayak gini ya boleh, bebas. Yang penting goal kita tercapai. Luar biasa sekali. Ciamik, Lus. Goal. Jamsol. Ya. Masih ada, teman-teman. Ini banyak yang baru-baru loh. Setiawan Harjadinata. Nah, boleh dibuka nggak nih videonya? Kita belum kenal. Dongengnya Ci Uci deh. Dongengnya Bu Meti kayaknya. Oh, oke. Welcome. Ini ada Lugu-Lugu. Siapa nih Lugu-Lugu dari San Francisco nih? Ibu Lucy, Intan. Oh, Lugu-Lugu itu Ibu Lucy? Iya. Halo Ibu Lucy, mana orangnya? Sesama Lucy. Ada 3 Lucy hari ini. Cilusi Muhlis mana Cilusi Muhlis? Ada nggak? Halo Ibu Lucy. Saya Lucy juga. Ada 3 Lucy. 3L. 3L, iya. Itu namanya. 3L. Ada pertanyaan nggak, Bu Lucy? Besok kita ngedate ya, udah ada appointment ya. Ya, besok aja ngedate-nya deh. Oke deh.
Siapa lagi nih? Rimta Uli Pandiangan, aku juga belum pernah lihat. Benny belum pernah ketemu, Benny. Benny, kapan kamu mau bertemu aku? Bu Mona, aku belum ketemu ya, Bu Mona. Iya, belum. Ayo yuk, ketemuan yuk. Ngedate di mana kita? Yuk. Yuk, GI. Mantap, mantap. GI yuk. Sama Pak Yamin juga belum pernah ketemu. Cuma sering WhatsApp sama Ibu aja. Ya udah, nanti kita set waktu dong sama Lucy, sama Bu Angki. Iya. Yuk, Bu Mona, Rabu yuk. Rabu boleh? Yuk, Rabu siang ya, lunchtime ya. Boleh. Oke. Nah, kalau nggak ada yang mau nanya-nanya lagi, ada Cirita. Cirita mau nanya nggak, Cirita? Congrats ya, 2 tiket. Congrats, Cirita. Mantap, Rita. Cirita 2 tiket. Cita 1 menuju 2 ya, Cita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto bareng aja yuk. Nanya, Lus, pertanyaan terakhir, Lus. Silakan. Untuk downline. Itu bagusnya tuh kayak kalau di kantoran kan kita perlakukan mereka tuh kan udah jelas ya, perintahnya jelas, yang harus dilakukan, goal-nya jelas, to-do list-nya jelas, pakai Microsoft to-do list gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk downline tuh hendaknya lebih dibebaskan, kita nggak bisa ngatur mereka kadang-kadang. Exactly. Lebih dibebaskan atau lebih bagus kita tetap terapkan target goal untuk mereka gitu, Lus. Goal setting, tapi goalnya bukan kita yang tetapkan, kita tanya sama orangnya maunya apa. Jadi kayak di konsultasi itu kan selalu ditanya, yang mau di-achieve apa nih tahun ini, yang mau di-achieve bulan ini apa nih. Jadi based on dia maunya apa, baru kita bikinin pathway-nya, dan pathway itu pun didiskusikan sama si orangnya. Kalau kita yang targetin, belum tentu orangnya menginginkan apa yang kita targetin, soalnya Koyung. Ada kayak misalnya ibu-ibu yang cuma kepengen bisa beli lipstick doang, itu aja dia udah aktualisasi diri banget. Kan kita nggak bisa samain sama yang mau beli rumah. Betul sekali. Ada Bu Budi. Kita foto dulu yuk. Bu Renita, tolong dibuka. Bu Mona, Cita, Cierna, Cieni, semua videonya. Cilinda, Pak Albert. Bu Teli itu buka, Bu Teli. Bu Teli, belum kebuka Bu Teli. Yeay. Oke, halaman pertama dulu. 1, Pak Edi Purnomo. Pomo, 1, 2, 3. Halaman 2 ya. Halaman 2. Oke. 1, 2, 3. Halo Bu Teli, jauh-jauh dari Manado. Bu Teli, kapan kita ngedate, Bu Teli? Halo, Bu Teli. Mesti ke Manado itu. Oh, pakai Zoom aja dulu. Pakai Zoom ngedate-nya kita. Oh iya, betul. Nah, ya Bu Teli ya. Senyum-senyum malu-malu. Oke. Sip, teman-teman. Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, aku tutup meeting room-nya gimana? Ya. Oke. Sampai ketemu minggu Terima depan. kasih banyak, Lucy. Sama-sama. Thank you, Lucy. Thank you ya, Lucy. Excellent. Sampai ketemu lagi. Thank you semua. Dah. Bye, see you next week.